Oke, hai viewers, apa kabar kalian selama masa lockdown di kota kalian masing-masing? Kami di Singapura ya, lockdownnya diperpanjang sampai 1 Juni 2020. Cuma nanti tanggal 12, 10, 11, tanggal 12 hari Selasa 12 Mei itu party lockdownnya agak mulai dibuka sedikit-sedikit. Maksudnya adalah kalau kemarin-kemarin kan awal-awal toko roti itu harus ditutup ya, contoh ya, toko roti itu harus ditutup. Sekarang nanti nanti hari Selasa besok akan mulai dibuka gitu, akan mulai usaha. Terus sempet juga ada usaha dari rumah, kayak misalkan kita pesan-pesan makanan online gitu, usaha dari rumah itu kan tidak diperbolehkan dulu untuk sementara, kalau nggak kena fine, kalau nggak salah 1000 ya, $1000 Singapura. Cuman nanti Selasa sudah mulai diperbolehkan kembali. Oke, and then sekarang udah jam 1 malam, karena ini adalah waktu yang paling tepat ketika anak-anak saya sudah tidur. Sekarang saya masih di kamar anak saya, jadi agak sedikit pelan-pelan, nggak apa-apa ya ngomongnya, kedengeran kan? Ya, saya mau share tentang pengalaman saya mendapatkan driving license. License itu untuk mobil ya, driving license untuk mobil. Nah, di Singapura itu driving license-nya itu ada kelas 3 atau kelas 3A. Untuk 3 itu untuk mobil, tapi kalau yang 3A itu untuk mobil otomatis. Tapi kalau yang cuma 3 doang itu mobil manual. Jadi itu perbedaannya. Jadi aku ambil yang 3A yang otomatis. Nah, di sini saya sudah rangkum saya, jadi supaya nanti videonya ini terstruktur, saya usahakan terstruktur karena saya mau cepat juga ya, 5 menit. Oke, yang pertama itu yang mesti kalian perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk mengambil driving license. Oke, saya tuh nggak pernah nyetir, saya nggak pernah ikut ujian atau ngambil SIM sama sekali di Jakarta karena nggak sempet waktu itu. Dan Sabtu Minggu pun saya kadang harus keluar kota kerja. Nah, jadi saya ngambilnya di luar negeri. Ketika saya pikir pindah ke luar negeri tanpa SIM, waduh, SIM tuh berguna banget gitu loh ketika saya pindah ke Singapura. Jadi ya saya putuskan saya mulai ambil SIM itu mulai dari Juli 2019 dan selesainya di Januari 2020. Jadi baru-baru aja gitu. Dan Januari 2020 itu saya ujian praktek yang kedua. Yang kedua setelah yang pertama saya gagal, itu setelah 2 hari setelah Imlek. Jadi ya, later I will share to you. Oke, yang pertama adalah choose how you want to learn. Jadi kamu mau pakai jasa driving school kah, atau kamu mau pakai jasa private instructor? Of course ada perbedaan, dimana private instructor pasti lebih fleksibel, apalagi kamu bekerja. Kalau saya tahun kemarin belum bekerja ya, saya baru mulai bekerja itu kan Desember. Jadi saya pakai driving school. Nah, terus private instructor untuk harga I don't know, tapi orang-orang bilang itu lebih mahal karena saya nggak tahu, karena itu kan saya dengar dari orang-orang ya. Jadi saya nggak tahu seberapa mahal, bedanya berapa, dan saya nggak mau bahas harga dulu karena harga selalu berubah-ubah kan ya. Oke, choose how you want to learn ya. Terus yang kedua itu pas basic theory test atau BTT. Jadi ada ujian namanya ujian BTT, basic theory test, di mana kalau kamu lulus BTT itu kalian akan mendapatkan yang namanya PDL. PDL itu Provisional Driving License. Nah, PDL itu merupakan driving license sementara kalian. Untuk PDL sendiri dia itu valid for 2 years. Nah, terus step yang ketiga itu driving license. Nah, masuk ke dalam driving license ini saya punya tips untuk kalian. Yang pertama adalah if possible, kalau kalian nggak bekerja itu kalian ngambil kelas siang ya, kelas siang, karena nanti kan bias kalau tes itu kan nggak ada yang malam ya, supaya mata kalian, kalau buat aku karena kan belum pernah nyetir sama sekali ya, supaya terbiasa dengan view siang seperti itu. Karena malam dan siang itu berbeda, buat saya berbeda, dan siang aja kadang kagok apalagi malam gitu kan, terutama untuk pengendara motor. Buat pengendara motor, dan sometimes tuh ada pengendara
sepeda yang nekat aja gitu masuk ke jalur mobil itu. Terus yang kedua, tips kedua adalah eh hindari kalian booking schedule untuk driving classnya itu di peak hours. Karena kalau peak hours, oke, saya itu kan ngambil driving school di Comfort Delgro ya, Comfort Delgro di Coven, branch office-nya di Coven. Dan saya itu dari Coven perjalanan ke sirkuit di Ubi itu makan waktu. Kalau misalkan kamu ambil yang peak hour, kemakan ya, kamu mau ngabisin berapa lama di jalanan. Belum lagi kalau misalkan di sirkuit ya, di sirkuit itu ngantri, mau praktek, mau latihan parallel parking aja mesti ngantri sama mobil-mobil lain itu 10 menitan. Jadi rugi duit gue pikirnya begitu aja, ibu-ibu ya kan. Terus yang tips ketiga adalah sebelum mulai driving lesson, kalian harus baca record up, kalian harus lihat training konten hari itu supaya kalian nggak blank gitu. Kalian mau ambil FTT. Nah, FTT ini adalah Final Theory Test. Final Theory Test ini adalah prasyarat kamu untuk bisa qualified ambil atau booking untuk driving atau practical test. Jadi kalau kamu nggak lulus ya ambil lagi sampai kamu lulus sehingga kamu qualified, eligible untuk ikut practical test. Nah, sebelum masuk ke driving test atau practical test, kalian akan ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu namanya LDCS kalau saya ya. LDCS itu Learner Driver Competency Screening. Itu seperti route test ya, jadi route test. Dan itu memakai mobil khusus, di mana mobilnya kalau mobil latihan kalian kan biasa aja ya. Tapi kalau yang mobil untuk LDCS ini, jadi ada CCTV interior di interior car, di interior di dalam mobil dan di luar gitu. Jadi kamera-kamera itu gunanya untuk melihat posisi kamu, apakah do you apply the correct way untuk ngecek blind spot, terutama blind spot. Nah, di sini ini kata kuncinya ada blind spot. Jadi usahakan posisi badan kamu, postur badan kamu itu memperlihatkan bahwa kamu ngecek blind spot. Ada namanya gagal atau lulus di LDCS ini, karena ini cuma evaluasi. Oke, terus masuk ke driving test. Nah, kalau kalian ya bisa lulus ya langsung dapat license. Nah, license ini bisa di apply secara online. Aku sukanya di Singapura gitu, apply online, bayar online, kirim ke rumah, selesai gitu kan. Terus kalau failed ya retake lagi. Anyway, PDL kamu valid untuk 2 tahun kok, ya kan. Terus sebelum driving test ini sebenarnya ya, sebelum driving test tiba, ada baiknya kalian ada baiknya kalian membiasakan diri ketika driving lesson. Kan driving lesson itu kalian harus lihat training konten, dan biasakan juga ngelihat namanya final assessment checklist, dan itu ada di record book kalian. Final assessment checklist, oke? Karena final assessment checklist itu pedoman kalian supaya kalian tidak berkurang terus poinnya ketika practical test begitu. Terus kalau aku pengalaman waktu ujian pertama, ada ibu-ibu ya, ibu-ibu sekitar 40 tahunan gitu deh, dia itu ikut practical test yang ke-11. Jadi sebelum-sebelumnya yang ke-10 dia gagal ikutnya, terus akhirnya yang ke-11 dia berhasil. It's okay lah, yang penting dia berhasil kan, dapat. Jadi within 2 years itu dia 10 kali ikut gitu sebelum driving test. Jadi kan instruktur, apalagi kalau instruktur kalian berbeda-beda ya, dia suka memberikan beda-beda trik, cara misalkan untuk parkir paralel, terus untuk vertical, kayak gitu. Ada baiknya sih kalian sudah tahu ininya dari mereka, trik dari mereka, dan kalian coba nonton YouTube.
nonton YouTube bagaimana parking paralel dan bagaimana parking vertikal, karena itu berguna banget buat saya gitu. Saya bisa lulus yang kedua karena saya tontonin tuh YouTube terus gitu loh. Saya tontonin YouTube terus. Oh iya, kesalahan di sini, kesalahan sini. Ketika saya tontonin YouTube, karena sebelum ujian yang kedua saya kan harus ambil 4 kelas lagi ya. Saya praktekkan itu gitu. Dan tada, saya dapat license. Good luck ya buat semua teman-teman yang mau mengambil driving license di Singapura. Semoga video ini membantu membuat kalian sedikit release gitu, tenang. Pokoknya kuncinya sih tenang, kata instruktur aku, jangan kancong. Kalau kalian udah lama di Singapura tahu pasti kancong itu apa. Good luck buat tesnya. Bye. Selamat malam. Udah dapet sih. Oh my god, jam 7.10 dan harus report itu jam 7.15. Oke, kita naik tangga. OMG. Heboh. So today is my second attempt. After the first attempt I got fail. For today wish me luck. And ini mendung apa memang begini tiap hari ya jam 7. Ini tempat tesnya. Kantorku itu tuh nggak pas di belakang sih, di belakang, tapi harus jalan sekitar 30 menit kali ya jalan, kalau jalan santai. Oke. Ini dia. Report dulu, Mak. Takut bawa mobil. Oh, no camera, sorry. Thanks Lord. Setelah perjuangan penuh dengan pembuangan air mata dan semuanya pas. Thank you Lord. Jadi tuh maksimum itu 20 kan.